Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan materi tentang teks prosedur. Nah, sebelumnya Ibu sudah memberikan kalian tugas untuk mencari definisi dari teks prosedur dan juga struktur teks prosedur. Alhamdulillah, jawabannya semua bagus-bagus. Bahkan ada yang sudah sempurna ya, jawabannya bagus sekali. Nah, untuk mempelajari teks prosedur ini sebenarnya tidak terlalu sulit. Mengapa? Karena sebenarnya teks prosedur ini adalah suatu kegiatan yang sering kali kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan mungkin hampir setiap hari kita melakukan suatu kegiatan yang disertai dengan prosedur, ya. Nah, sebelum Ibu mempelajari atau membahas lebih jauh tentang prosedur, kita harus mengetahui dulu tentang kompetensi dasarnya. Kompetensi dasarnya yaitu mengonstruksi informasi berupa pernyataan umum dan tahapan dalam teks prosedur. Sedangkan indikator pencapaian kompetensinya yaitu yang pertama adalah menemukan informasi berupa pernyataan umum dan tahapan dalam teks prosedur. Dan yang kedua adalah mengonstruksi informasi berupa pernyataan umum dan tahapan dalam teks prosedur. Nah, sekarang kita coba lihat apa itu definisi dari teks prosedur. Teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan yang harus dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Nah, dari nama prosedurnya itu sendiri itu sudah bisa kita artikan. Yang namanya prosedur itu adalah suatu tahapan, suatu langkah, atau bisa kita sebut juga dengan proses, atau bisa kita sebut juga dengan istilah step by step, atau bahkan anak zaman now itu mengenalnya juga dengan istilah tutorial, ya. Nah, artinya dalam melakukan suatu kegiatan supaya tujuannya bisa tercapai, supaya hasilnya bisa maksimal, maka kita harus melakukan suatu kegiatan tersebut sesuai dengan prosedurnya atau sesuai dengan tahapan prosedurnya, ya. Maka tujuan dari kegiatan itu nantinya akan tercapai. Kemudian struktur teks prosedur itu sendiri ada dua, yaitu pernyataan umum dan juga tahapan-tahapan. Pernyataan umum dalam teks prosedur itu adalah tulisan yang berisi tujuan atau hasil akhir yang akan dicapai seseorang jika mengikuti langkah-langkah yang ada pada teks tersebut. Nah, kalau dilihat dari definisinya, maka apabila kita tidak mengikuti sesuai dengan urutan langkah-langkahnya, maka tujuan daripada hal tersebut itu tidak akan tercapai dengan sempurna. Maka dari itu, untuk mencapai hasil akhir yang maksimal atau yang diinginkan, maka kita harus mengikuti sesuai dengan urutan prosedurnya. Kemudian struktur teks prosedur yang kedua adalah berisi tentang tahapan-tahapan yang wajib kita ikuti, ya. Kita bisa menguraikan apa saja tahapan demi tahapan yang perlu kita lakukan, dari mulai tahapan pertama, tahapan kedua, sampai dengan tahapan yang terakhir. Bahkan dalam prosedur itu tidak jarang juga kita harus mempersiapkan perlengkapan-perlengkapan yang kita perlukan untuk melakukan kegiatan tersebut. Nah, apa saja perlengkapannya itu juga bisa kita uraikan, ya. Jika kita lihat dari definisi dan strukturnya, itu sudah sangat mudah, ya. Kita berikan salah satu contoh, misalnya apa itu contoh teks prosedur. Tadi Ibu katakan bahwa prosedur ini adalah suatu kegiatan yang sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, mungkin di antara kalian ada yang di rumah suka bikin nasi goreng. Nah, untuk membuat nasi goreng itu diperlukan yang namanya prosedur atau apa saja tahapan yang perlu kita lakukan supaya yang tadinya nasi putih itu bisa berubah menjadi nasi goreng. Nah, dari mulai kita mempersiapkan alat dan bahan sampai dengan jadilah sebuah nasi goreng yang enak, itu diperlukan sebuah proses
atau adanya sebuah tahapan. Nah, itulah yang dinamakan dengan prosedur, ya. Misalnya contoh, tahapan pertama yang perlu kita lakukan adalah menyiapkan alat dan bahan. Alat dan bahannya apa aja? Boleh disebutkan. Ada ini, ada itu. Kemudian apa yang pertama perlu kita buat? Misalnya kita menyalakan kompor, memasukkan minyak dan lain sebagainya. Nah, itu semua harus dilakukan sesuai dengan urutan atau tahapan yang tepat. Mengapa? Kembali lagi ke tadi, karena kalau tidak dilakukan sesuai dengan tahapan yang benar, maka hasilnya pun tidak akan sesuai dengan yang diinginkan. Misalnya, kalau kita bikin nasi goreng asal-asalan, tahapan yang biasanya kita lakukan itu kan menyalakan kompor, masukkan minyak, masukkan bumbu atau telur, baru ke nasinya. Nah, sekarang coba kalau kita balik, kita nyalakan kompor, masukkan minyak, tapi kita masukkan nasi dulu, baru setelah itu telur. Nah, apakah hasilnya akan seenak dari yang biasanya kita buat? Belum tentu, bahkan mungkin kalau kita sampai kelewat untuk melakukan salah satu tahapannya itu dengan memasukkan bumbu, maka hasilnya pun tidak akan sempurna atau nasi gorengnya itu tidak akan enak. Nah, itulah yang dinamakan dengan teks prosedur. Kita harus melakukannya sesuai dengan urutan atau tahapan-tahapan yang tepat sehingga tujuannya pun bisa tercapai. Jelas ya, insya Allah. Nah, kemudian tadi kompetensi dasarnya itu adalah mengonstruksi teks prosedur. Kita di sini akan mencoba mengonstruksi teks prosedur, yaitu memetakan atau memilah antara pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur, ya. Nah, salah satunya itu bisa kita buat dengan cara membuat mind mapping atau peta konsep, ya. Contohnya seperti ada di dalam gambar ini, ya. Di situ ada sebuah peta konsep atau mind mapping yang dimana isinya adalah berupa suatu tahapan-tahapan yang perlu dilakukan untuk mencegah COVID-19, ya. Ini adalah salah satu contohnya. Namun ada hal lain juga dari teks prosedur, yaitu dengan cara mengembangkan teks prosedur ke dalam sebuah paragraf. Artinya, teks prosedur juga bisa kita kembangkan menjadi sebuah paragraf, tidak hanya berbentuk sebuah peta konsep atau mind mapping, ya. Sekian untuk materi pembelajaran hari ini. Semoga semuanya sudah jelas untuk definisi dan juga struktur teks prosedurnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.